Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Hmm, Kali ini saya sambil menyeduh kopi Arabica Al-Asran. Para jamaah baru tahu kan kalau aku mempunyai produk baru yaitu kopi Arabica. Bisa Anda beli di TikTok Al-Asran dan saya biasa melaksanakan live streaming setiap malam harinya sekitar mulai jam setengah 9 malam ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jemaah Al-Asran rahimakumullah. Ini kita masyarakat Indonesia ini itu adalah masyarakat yang majemuk ya. Itu terdiri dari berbagai golongan. Ada yang mengatakan kalau aku ini adalah warga NU gitu ya. Kalau aku ini adalah warga Muhammadiyah misalkan. Kalau aku ini adalah warga Persis. Dan bahkan ada sebagian warga yang mengatakan aku nggak tahu NU, nggak tahu Persis ataupun aku nggak tahu Muhammadiyah. Ada juga yang berkata seperti itu, ya. Nah, yang menjadikan pertanyaan pembahasan saya kali ini itu adalah ketika misalkan ada orang yang bergolongan NU lah katakan seperti itu. Ketika mau melaksanakan sholat, berjamaah lah di masjid. Nah, ini contohnya berarti laki-laki. Mau berjamaah lah di masjid. Ketika dilihat itu imamnya tahu nih yang mau bermakmum ini bermakmum ini adalah orang NU misalkan. Eh, Imamnya itu adalah orang Muhammadiyah. Ragu, itu sebetulnya aku boleh nggak ya? Misalkan aku itu eh, apa itu bermakmum, yang mana itu beda loh golongannya dengan saya, seperti itu. Nah, maka itu terkadang suka ada kan ya, apa itu pertanyaan sepertinya mungkin aja ada pertanyaan yang ada di masyarakat seperti itu. Maka kali ini saya membawa kitab Qurratul Ain, bukan Qurratul Uyun, bukan ya, tetapi Qurratul Ain bi Fatawi Ismail Azan pada Syahifah 64. Di sini su'alun, ada suatu pertanyaan. Taqarrara, ditetapkan ini pertanyaan fil kutubil fiqhiyah, di dalam kitab-kitab fikih. Anna min syurutil qudwati, sesungguhnya dari syarat-syaratnya kita bermakmum, alla ya'taqida, kita tidak boleh ada i'tiqadiyah di dalam hatinya makmum, batalana sholati imamihi, mengetahui akan batal sholatnya imam. Bi anir takaba, kenapa? Karena melakukan seorang imam mubtilan terhadap hal yang membatalkan sholat. Fi i'tiqadil ma'mum, di dalam i'tiqadiyah ma'mum. Misalkan kasyafi'iyin iqtada bi hanafiyin. Misalkan yang bermadhab syafi'i bermakmum ke yang bermadhab imam Hanafi. Masa farjahu ila akhirih. Oke, ini referensinya panjang. Ini pembahasannya banyak yang dibahas di dalam kitab ini, tetapi cukup segini aja ya. Baik, jadi di dalam kitab Qurratul Ain ini mengatakan bahwa sebetulnya begini kalau di dalam kitab ini, kalau misalkan ada orang yang bermadhab Imam Syafi'i, misalkan seperti saya nih yang bermadhab Imam Syafi'i, saya adalah sebagai seorang makmum. Kemudian didapati imamnya itu adalah yang bermadhab Imam Hanafi. Dan saya itu tahu kalau teman saya yang menjadi imam itu adalah madhabnya Imam Hanafi, bukan bermadhab Imam Syafi'i. Lantas ada rasa keraguan dalam hati saya, itu saya itu boleh nggak ya bermakmum, sedangkan itu bermadhabnya Imam Hanafi. Nah begitu. Sedangkan kan kalau mazhab Imam Hanafi itu beda tata caranya di dalam ilmu fikihnya. Misalkan salah satu contohnya yang membatalkan kepada wudhu yang bermadhab Imam Syafi'i itu adalah kalau telapak tangan kita ini menyentuh kemaluan kita, baik yang depan ataupun belakang, itu membatalkan wudhu kita. Sedangkan Imam Hanafi kalau menyentuh oleh tangan kita, meskipun menggunakan telapak tangan ke kemaluan kita, itu
tidak membatalkan kepada wudhu. Nah, sehingga saya bingung, wah itu gimana ya, itu kan beda gitu. Nah, maka yang barusan dijawab di dalam kitab ini, kalau kita mengetahui seorang imam yang bermadhab Imam Hanafi tersebut, ya, yang bermadhab Imam Hanafi tersebut melakukan kebatalan pada saat itu, maka kita tidak syah bermakmumnya gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak mengetahui bahwa imam tersebut melakukan hal yang membatalkan ke dalam wudhu misalkan, maka itu tidak apa-apa kita bermakmum. Seperti itu ya. Bisa difahami gak ya? Oke, gitu ya. Atau contoh yang lain nih, takutnya kurang paham. Saya misalkan bermadhab, saya itu misalkan bermakmum, sedangkan teman saya itu ya bermadhab Imam Maliki misalkan gitu. Nah, Imam Maliki itu kan kalau misalkan bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang udah dewasa yang apa itu yang tidak semahram itu tidak membatalkan wudhu. Sedangkan kalau Imam Syafi'i itu membatalkan wudhu, begitu kan? Nah, misalkan ketika saya mau melaksanakan sholat bermakmum, saya lihat bahwa imam yang bermadzhab Imam Maliki itu misalkan ketika mau sholat bersentuhan kulit dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Berarti kan otomatis dia itu kalau menurut kita dia itu udah batal wudhunya karena udah aku lihat bersentuhan kulit dengan wanita lain. Berarti aku melihat dengan mata aku sendiri. Berarti aku tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut. Karena apa alasannya? Ya karena aku mengetahui itu udah batal wudhunya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Tetapi kalau ketika kita mau melaksanakan sholat, kita yang bermadzhab Imam Maliki, imam tersebut kita tidak tahu apakah dia itu batal wudhunya ataupun tidak. Aku lihat dia udah wudhu, setelah wudhu ya dia langsung ke tempat selaku menjadi imam. Sehingga pada saat itu aku tidak melihat orang tersebut melakukan hal yang membatalkan kepada wudhu. Maka kalau itu berarti tidak apa-apa. Ya kita cukup bermakmum saja, kita berhusnudzon saja kepada orang tersebut. Seperti itu ya. Jadi insya Allah ya bisa difahami di sini ya. Ini memang adalah jawaban yang cukup bijaksana sekali dan jawaban ini adalah memang cocok sekali bagi awamul mukminin. Meskipun sebetulnya di dalam kitab ini di keterusannya kalau saya terangkan ini lebih panjang semuanya, tapi mohon maaf saya nggak baca referensinya. Meskipun ada bagi orang-orang yang khususiyat yang lebih menentu gitu ya, yang lebih memahami akan suatu ilmu nanti ada lagi perbedaan hukumnya. Tetapi saya tidak jelaskan hal itu ya karena memang itu adalah ilmu khususiyat. Jadi saya cukup menerangkan ilmu yang memang cocok untuk awamul mukminin bagi kita masyarakat seperti itu ya. Meskipun di dalam kitab ini yang enggak diterangkan itu yang NU yang Muhammadiyah ya. Karena yang adanya NU Muhammadiyah itu adanya di Indonesia gitu ya. Enggak ada kan di yang lain atau adanya itu golongan itu cuma ada di kita di Indonesia. Jadi kalau kalau kita itu gimana teh? Itu boleh gak kalau misalkan kita bermakmum imamnya itu adalah yang Muhammadiyah misalkan, kitanya yang NU misalkan. Ya mungkin bisa dipahami ya, akan referensi udah saya bacakan ini. Kalau biasanya orang NU itu bermadhab mayoritas itu ya hampir keseluruhan itu adalah bermadhab Imam Syafi'i. Dan aku tidak tahu, karena aku bukan orang Muhammadiyah, aku tidak tahu orang yang Muhammadiyah, orang yang versis itu bermadhab kepada siapa. Aku nggak tahu. Kalau misalkan orang golongan itu adalah yang jelas bermadhab ke salah satu madhab yang ia ambil, yaitu jelas hukumnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan. Tetapi kalau misalkan orang tersebut golongan itu adalah multafikin, saya tidak tahu. Jadi apa itu multafikin teh? Jadi yang tidak boleh kita itu adalah menjadi orang yang multafikin. Artinya multafikin itu adalah mengambil suatu hukumnya itu tidak tetap di dalam satu madhab gitu. Misalkan ada suatu golongan yang mana golongan ini ketika sholat kok mengambilnya ke madhab Imam Maliki gitu ya. Ketika di dalam permasalahan zakatnya mengambilnya ke Imam Maliki gitu. Tapi kok aneh di dalam hukum-hukum yang lain kok mengambil dari Imam Syafi'i. Berarti di dalam suatu kehidupannya itu mencampurkan hukum fikihnya itu baik yang Imam Syafi'i kalau ini kayaknya enak diambil gitu. Yang ini dari Imam Maliki diambil. Jadi perbedaan mazhab itu diambil di dalam kehidupannya ia sehari-hari di dalam melaksanakan ibadah. Maka itu adalah yang dikatakan orang multafikin. Dan kita tidak boleh menjadi orang multafikin. Jadi cukup kalau kita misalkan bermadhab kepada satu orang, ya itu aja aturan yang harus kita ikuti.
Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan ini dan jawabannya saya, bacakan referensinya di dalam kitab Qurratul Ain. Mudah-mudahan bermanfaat, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.